Saya ingin memperkenalkan sedikit mengenai Pak Sunjoyo ini, orang yang sangat energik ya, orang yang sangat energik. Saya kenal beliau waktu masih menjadi mahasiswa di Maranatha. Beliau adalah ketua Menwa. Jadi saya tahu sekali bagaimana kiprahnya yang dalam menjaga kebugaran, menjaga disiplin, dan sekaligus juga menjaga perasaan kebangsaan ya. Saya kagum dengan beliau, dengan kedisiplinan beliau. Dan pada malam hari ini beliau masuk dengan tema kebangsaan ya. Jadi bagaimana caranya agar kita menjadi seorang pemimpin yang berwawasan Garuda. Saya sudah nggak sabar lagi untuk mendengarkan apa paparan beliau. Saya persilakan Pak Sunjoyo. Terima kasih. Selamat malam, Ibu Bapak, sahabat pemimpin dimanapun Anda berada. Terima kasih dengan Life Transformation Institute yang sudah memberikan saya panggung untuk saya berbagi. Dan sangat terhormat di sini ada beberapa rekan saya yang bergabung dan guru-guru saya. Terima kasih Pak Hendra, ini adalah salah satu rekan yang sangat baik untuk diajak diskusi selama di Maranatha waktu saya berkarya sebagai dosen dan sebagai mahasiswa. Mari Ibu Bapak, kita akan kupas satu topik yang menurut saya ini adalah topik yang cukup menantang untuk kita sebagai warga dan menjadi bagian dari bangsa ini, yaitu bangsa Indonesia. Saya mengambil topik pemimpin bermentalitas Garuda. Nah, apa yang akan kita pelajari di dalam konteks ini, saya langsung masuk ke dalam materi kita. Sebenarnya di dalam konteks ini kita akan bicara tentang mengapa seorang pemimpin yang bermentalitas Garuda itu dibutuhkan. Poin pertama ini adalah berhubungan dengan alasan fundamental. Kemudian yang kedua adalah apa sih karakteristik dari pemimpin bermentalitas Garuda? Dan yang ketiga adalah bagaimana kita kembangkan pemimpin yang bermentalitas Garuda. Dan terakhir adalah ada satu lagi yang saya mau tambahkan, menjadi pemimpin bermentalitas Garuda. Saya mengutip pernyataan dari guru kepemimpinan saya, John C. Maxwell. Beliau keluarkan satu statement yang sangat bagus, bahwa everything rises and falls on leadership. Konteks yang pertama, beliau memberikan satu message yang sangat kuat bahwa tanpa kepemimpinan, baik untuk diri, relasi dengan orang lain, membangun sebuah komunitas, termasuk berbisnis dan bernegara, kita akan gagal. Itu sebab memutuskan untuk menjadi seorang pemimpin adalah penting luar biasa, dan memahami konsep kepemimpinan yang benar adalah hal yang sangat penting. Nah, itu sebab kita di-challenge dengan hal yang kedua, yaitu everyone deserved to be led well. Biasanya kalau dalam konteks kepemimpinan, kita sangat berfokus kepada diri sendiri dan bagaimana caranya kita bisa memimpin orang lain. Tapi kita lupa ada banyak orang yang mengikuti kita atau orang-orang yang kita pimpin, itu harusnya juga kita perhatikan. That's why setiap orang layak untuk mendapatkan kepemimpinan yang baik. Dua pernyataan ini sangat mengganggu saya. Itu sebab saya berusaha dengan sangat keras untuk membantu banyak komunitas, termasuk di perusahaan-perusahaan di bawah naungan TK Mandiri Citra, Anugerah Panjiri Mandiri, Biomo Nusantara Mandiri, dan Ganesha Kalpataru Satya. Ini adalah brother sister company. Dan kami sangat excited untuk bisa mengembangkan para pemimpin, dan di sini saya disupport oleh owner kami, Pak Gung Dasibi juga hadir, dengan direktur kami juga hadir, direktur manufacturing, Pak Yulianto. Terima kasih. Dan bicara kepemimpinan, ini tidak bicara soal senioritas, soal jabatan saja. Tetapi ini bicara masalah mentalitas. The big problem adalah di dalam mentalitas. Oleh sebab itu, kita akan mulai dari yang pertama, mengapa pemimpin bermentalitas Garuda itu dibutuhkan. Nah, Bapak Ibu, kita tahu Garuda ini adalah lambang negara Indonesia dan disahkan pada 11 Februari 1950 dalam sidang Kabinet Republik Indonesia Serikat. Nah, pada masa itu, mengapa dipakai Garuda? Karena Garuda ini adalah simbol, sekaligus ini adalah makhluk atau unggas elang Jawa asli Indonesia, yang dalam bahasa Latinnya disebut dengan
Nisautus Bartelsi. Nah, ini adalah figur Garuda. Kalau Ibu Bapak lihat, makhluknya sangat menarik dan termasuk salah satu makhluk yang cukup langka di dunia yang sekarang mungkin diperkirakan jumlahnya tidak terlalu banyak. Dan di dalam mitologi Jawa kuno, Garuda juga digambarkan sebagai kendaraan Dewa Wisnu. Teman-teman nanti bisa pergi ke Bali, di sana ada satu patung yang sangat besar, dan itu sebagai salah satu destinasi yang sangat ramai eh, Dewa Wisnu menduduki burung Garuda. Nah, GWK kalau teman-teman tahu. Kemudian yang terakhir adalah kita bicara soal karakteristik Garuda yang menggambarkan karakteristik pemimpin hebat. Nah, kita akan coba lihat satu persatu apa keunikan dari karakteristik dari Garuda. Saya mulai berkisah dari ketika Garuda memiliki anak atau mulai bertelur. Sebelum bertelur, dia akan buka sarang, membangun sarang, mengambil ranting-ranting, kemudian mengambil juga banyak duri-duri tanaman yang keras, kemudian dia lapisi dengan bulunya, kemudian supaya telurnya bisa letakkan dengan baik. Setelah itu, dia mulai bertelur, dan tempat bertelurnya itu di tempat yang sangat sulit dijangkau. Kalau pohon, dia memilih pohon yang sangat tinggi. Kalau di tebing, dia memilih tebing yang sangat sulit untuk dijangkau. Yang menarik adalah ketika dia sudah memilih tempat yang tepat dan sebagainya, dia akan menjaga dengan sangat baik si jantan dan si betina dengan bergantian untuk mengerami. Kemudian pada saat anaknya telurnya mulai netas, anaknya itu akan diasuh oleh dua orang tua yang saling silih berganti sampai anaknya cukup dewasa untuk bisa mandiri. Dan di dalam proses mengasuhnya ini, tentu kita melihat Garuda ini tidak terlalu baik dalam tanda kutip sebagai orang tua. Karena apa? Karena seringkali Garuda ini ketika melihat anaknya sudah mulai bertumbuh bulu dan bulu kerasnya sudah mulai tumbuh, bulu halusnya sudah mulai rontok, dan dia mulai membuat anaknya tidak nyaman. Sarang yang tadi nyaman dengan bulu-bulunya mulai dibongkar dengan dia, ditinggalkan menjadi kayu-kayu dan duri-duri yang tersisa. Yang menarik adalah dia mulai membuat anak itu tidak disarang. Dia dorong anak itu untuk keluar dari sarang, bahkan seringkali dia tega untuk menangkap anaknya untuk belajar terbang. Dan ketika anaknya terbang dan tidak bisa mandiri, tidak bisa mengepakkan sayap dengan baik, terjun dengan kecepatan tinggi, maka dia akan dengan sigap dan cepat langsung menangkapnya dan angkat lagi ke atas, kemudian lepaskan lagi. Dan berulang-ulang dia lakukan itu sampai anaknya bisa terbang. Tentu ini gambaran kalau di dalam kepemimpinan adalah gambaran bahwa orang dipaksa untuk melakukan perubahan meskipun dia nyaman dengan apa yang dia lakukan selama ini. Selama ini diasuh, dikasih makan dengan baik. Kemudian hal yang kedua yaitu equip and develop. Ia memperlengkapi dengan sangat baik nutrisi-nutrisi yang diberikan kepada anak-anaknya itu adalah nutrisi terbaik. Elang itu tidak makan bangkai. Elang itu makan makhluk hidup. Yang paling banyak yang mereka nikmati kalau di pinggir pantai itu adalah ikan. Dan ikan-ikan adalah ikan segar, bukan ikan yang sudah busuk. Dan anak-anaknya diberikan nutrisi yang sangat baik. Itu artinya dalam kepemimpinan kita bisa belajar satu hal, bagaimana orang-orang di dalam perusahaan, di dalam tim kita persiapkan dengan mereka dengan materi-materi terbaik, dengan nutrisi terbaik. Bukan hanya nutrisi secara fisik, tapi juga mentalitas. Bagaimana mereka punya mentalitas sebagai seorang Garuda. Dan itu sebab jika Garuda diasuh oleh ayam, maka mentalitas menjadi mentalitas ayam. Tapi kalau kita lihat ketika bapaknya adalah seorang Garuda dan dia diasuh oleh bapaknya yang Garuda, maka dia akan sangat percaya diri. Dan seringkali kita melihat ada Garuda yang terbang sendiri, melengking di ketinggian yang luar biasa. Dan jarak pandangnya itu bisa mencapai 5 kilo. Ini luar biasa. Visioner sebagai seorang pemimpin. Ini poin yang ketiga. Poin yang keempat adalah kecepatan tinggi. Yang mampu terbang dan kecepatan tinggi untuk bisa menyergap para mangsa. Dan kecepatannya ini bisa membuat mangsa-mangsanya itu tidak sadar kehadirannya. Seringkali kalau saya perhatikan di padang gurun, di Afrika, pada saat disergap, itu hampir ada yang tidak tahu kalau temannya sudah hilang. Ketika dia lagi menangkap monyet di ketinggian, kadang-kadang
Monyetnya berhamburan itu setelah monyetnya hilang, gitu ya, temannya hilang. Dan luar biasa bagaimana kecepatan dia melakukan itu. Dan kita tahu ada burung elang yang suka terbang mendiam seperti helikopter, kemudian pada saat yang tepat dia turun dengan kecepatan tinggi. Konon kecepatannya itu bisa mencapai lebih dari 300 km per jam. Ibu Bapak kalau tahu tentang eh, kereta cepat yang ada di Bandung, Jakarta, WUS, nah kira-kira kecepatan terbangnya ketika dia menuki untuk mendapatkan mangsa secepat itu. Luar biasa. Kemudian yang berikutnya adalah ini adalah makhluk yang sangat percaya diri tapi sekaligus juga sangat tenang. Dan ketika dalam keadaan tenang, bukan berarti dia tidak melakukan apa-apa. Tenang dalam konteks yang sangat fokus untuk mempersiapkan diri mendapatkan setiap kesempatan. Dan ini adalah salah satu makhluk yang sangat percaya diri sekaligus juga sangat sibuk ketika dia melakukan pekerjaannya, tapi sekaligus juga sangat tenang ketika dia menikmati mentari pagi, kemudian dia menjalankan kehidupan, dan dia bisa menjalani kehidupan sampai 40 tahun sebelum dia melakukan transformasi pertama untuk mencapai transformasi yang kedua. Nanti saya akan cerita sedikit. Kemudian berikutnya adalah fokus pada tujuan. Makhluk ini ketika melakukan penyergapan, saya mendapatkan data 85% mereka berhasil mendapatkan apa yang mereka inginkan. Artinya dari 100 mangsa yang diincar, 85 mangsa dia dapatkan. Waduh, ini satu prestasi yang luar biasa, bagaimana fokus terhadap tujuan, dan bagaimana mereka bekerja dengan sangat baik, sangat lincah, sangat presisi, sangat produktif, dan sangat efektif. Termasuk juga sangat efisien. Eh, Dia menghadapi fakta-fakta brutal yang luar biasa. Contohnya tadi saya sudah cerita tentang bagaimana anak seekor Garuda ketika dia mulai dewasa sebelum bisa terbang itu mendapatkan fakta brutal bahwa orang tuanya akan meninggalkan dia dan dia harus bisa mencari makan sendiri. Dan yang menarik lagi adalah dia seringkali ketika mendapatkan mangsanya di dalam terbangnya seringkali ada gagak yang ada dua jenis gagak. Ini gagak yang jenis yang besar, Riven namanya. Nah, itu seringkali mau merebut mangsanya dan kadang-kadang tidak merebut juga, kadang-kadang hanya mau mengganggu Garuda. Apa yang dilakukan dengan dia? Dia tidak terlalu memusingkan gagak yang mengganggu dia. Dia berusaha untuk terbang setinggi mungkin karena gagak tidak bisa bertahan dengan oksigen yang sangat tipis. Maka dengan sendirinya gagak yang tadinya mengganggu dia, yang duduk di atas pundaknya, itu tidak tahan dan dia akan lepaskan diri dan turun ke tempat yang lebih rendah supaya dia bisa hidup. Ini adalah makhluk yang luar biasa menghadapi konfrontasi-konfrontasi. Bahkan seringkali dia bisa melengking di ketinggian langit yang luar biasa dan suaranya bisa menggelegar begitu jauh. Dan ketika saya ada di Amerika di Pantai Marina, itu saya lihat ada burung elang besar itu di ketinggian luar biasa antara bukit dan pantai. Dan itu adalah rumah-rumah mewah para artis dan orang-orang kaya. Eh, saya lihat betapa mereka itu hebat sekali di dalam ketinggian dan mereka tidak merasa alone ketika mereka terbang seorang diri. Dan ketika mereka harus bekerja sama, mereka pun lakukan. Nanti bagian terakhir saya akan cerita sedikit. Kemudian setelah nomor 8 bicara tentang kemandirian, dia bisa survive luar biasa. Dan ini juga luar biasa terjadi di dalam kehidupan mereka. Kita coba perhatikan bagaimana seekor elang ketika berusia 40 tahun, maka cakarnya akan menjadi tumpul dan tua, terlalu panjang. Dan paruhnya juga akan mulai panjang dan sangat tidak baik lagi untuk bisa mendapatkan makanan dengan baik. Sehingga dia harus melakukan satu transformasi. Maka apa yang dia lakukan? Cakarnya akan dia gigit sampai copot satu persatu cakar di kakinya supaya tumbuh cakar baru untuk bisa mencengkram mangsanya dengan baik. Kemudian paruhnya yang keras yang sudah tua itu dihantamkan di kayu, di batu dengan sangat keras dan sampai copot ini yang tempat kerasnya sehingga bisa tumbuh yang baru lagi. Kemudian bulu-bulunya sebelum dia melepaskan eh, paruhnya, bulu-bulunya dicabut supaya bulu-bulu yang tua
yang memberatkan itu bisa dicabut semua sehingga bisa tumbuh bulu-bulu yang baru. Dan dia menghadapi satu fakta brutal, yaitu mati atas ketuaannya, atau dia melakukan transformasi untuk kembali menjadi Garuda yang segar dan Garuda yang seperti kita bayangkan selama ini. Dan yang menarik adalah di dalam masa yang sangat mengenaskan, dia harus menanti hingga usia 40 hari dan tidak makan, kemudian dia harus bertahan, dia harus menempatkan diri juga di tempat yang cukup tersembunyi supaya tidak dimangsa. Kemudian dia bertahan, setelah itu terjadilah transformasi yang luar biasa dan dia akan menjadi Garuda yang muda kembali, seperti Garuda yang baru dilahirkan kembali. Ini kisah yang menarik tentang Garuda. Kehidupan mandirinya, hadapi fakta-fakta brutalnya, iya, dia bisa lewati satu bagian demi satu bagian. Dan rela berkorban. Garuda ini adalah makhluk ketika dia punya segalanya, punya cakar yang bagus, punya paruh yang bagus, punya bulu-bulu keras yang bagus di dalam sayapnya, kemudian buntutnya, tetapi dia rela berkorban untuk melepaskan itu semua atas kenyamanan yang selama ini dia lakukan. Pilihannya satu, yaitu dia akan keluar dari ruang nyamannya, zona nyamannya, untuk menuju zona pertumbuhan berikutnya. Nomor 10, terjadilah transformasi. Apa yang diharapkan? Begitu dia sudah menjadi seekor Garuda yang baru, usia 40 tahun, maka dia bisa hidup 30 tahun kemudian, rata-rata kehidupan Garuda. Bisa usia 70 tahun. Saya pikir usia Garuda itu seusia manusia. Oke. Biasa kan manusia sekira usia 70 tahun itu udah kereok. Dan kita sedang menanti-nantikan kematian. Tetapi sekarang teknologi kedokteran yang sangat bertumbuh dan berkembang dengan baik. Dan kita tahu manusia bisa hidup di atas 100 tahun dan tetap segar dan tetap baik. Yang berikutnya adalah kemampuan dia untuk cari yang segar, find the fresh. Dia selalu mendapatkan mangsa-mangsa yang sangat fresh bagi dirinya dan bagi keluarganya. Dan yang terakhir adalah berkolaborasi. Satu saat saya menonton satu adegan yang sangat menarik di dalam Animal Planet, dan saya tidak pernah menyangka bahwa yang namanya Garuda itu bisa bekerja sama. Satu hari di pinggir padang gurun di Afrika, ada sebuah pohon yang sangat rindang dan sangat besar. Pada saat kebesaran dan kerindangannya itu, yang menarik bagi saya adalah biasanya dipenuhi oleh beberapa ekor elang, Garuda kita sebut, dan bersarang di sana. Karena masa berlalu, maka kekeringan terjadi dan banyak binatang untuk mencari sumber kehidupan, salah satunya dekat dengan kolam, dan di situ memang ada satu kolam yang banyak dikunjungi oleh binatang buas, maupun baik dia sebagai pemangsa maupun mangsa. Yang menarik adalah pohon yang rindang itu mulai diganggu oleh monyet-monyet yang jumlahnya cukup besar. Mereka menguasai pohon itu. Singkat cerita, elangnya itu terusir dan terusik, kemudian telur-telurnya dicuri oleh monyet-monyet ini, kemudian dimakan, dan elangnya secara singkat itu terusir. Dan karena jumlah dia sedikit, hanya beberapa ekor, dia tidak bisa melawan. Begitu dia sergap yang di sebelah sini, yang di sebelah sana mengambil bagian. Kemudian singkat cerita, pohon itu dikuasai oleh monyet beberapa hari. Elangnya pergi, Garuda meninggalkan pohon itu, entah kemana. Seminggu kemudian, dia membawa satu rombongan elang-elang lain, sekitar belasan elang, untuk melakukan penyerangan habis-habisan terhadap monyet-monyet ini. Monyet-monyet ini kocar kacir. Yang kecil itu beberapa ekor langsung dilalap, dimakan oleh Garuda ini. Kemudian yang lain kocar kacir, dan Anda tahu elang itu sayapnya lebih dari 2 meter ketika dia lebarkan sayap. Jadi kalau tempat ranjang ibu bapak tidur, nah sayapnya ketika dilentangkan lebih panjang daripada panjang ranjang kita. Itu sayap yang besar dan tubuh yang besar. Dengan singkat cerita, kocar kacir monyet-monyet itu sudah meninggalkan pohon itu, kembali diduduki oleh elang-elang ini. Pemandangan ini membuat saya sadar bahwa pemimpin itu harus berkolaborasi dengan para pemimpin lain untuk bisa menghadapi musuh, menghadapi persaingan yang luar biasa. Ketika Anda bersahabat dan bergaul dengan orang yang bukan satu level,
maka itu hanya akan noise luar biasa, mengganggu luar biasa. Dan kisah ini menolong saya untuk memahami bagaimana kita menjadi pemimpin yang lebih hebat. Sama dengan manusia juga perlu menghadapi banyak faktor brutal, kemampuan hidup mandiri, tapi sekaligus kehidupan berkolaborasi. Dan kita jangan lupa, perubahan begitu cepat, kita selalu perlu sesuatu yang fresh. Artinya apa? Jangan lupa untuk terus belajar dan bertumbuh. Dalam perubahan yang begitu cepat, tanpa perubahan kita tidak bisa bertahan. Yang berikutnya, Ibu Bapak, saya ingin berbagi tentang bagaimana kita kembangkan pemimpin yang bermentalitas Garuda. Saya mengambil beberapa karakteristik yang sudah saya bagikan, satu lusin karakteristik, tapi sekaligus saya ingin kembali mention beberapa hal yang harus kita lakukan sebagai seorang pemimpin. Yang pertama adalah jangan lupa kita melakukan pembentukan, pembinaan, dan pengembangan terhadap para pemimpin. Ini poin yang pertama dan poin yang kedua. Seringkali mereka ketika direkrut masuk ke dalam company, mereka belum punya kapasitas sebagai seorang pemimpin yang hebat. Tugas tanggung jawab kita lah sebagai pemimpin untuk mempersiapkan pemimpin-pemimpin berkaliber Garuda. Nomor 3, kita harus berbagi. Berbagi apa? Berbagi vision, berbagi values. Maka ada istilah disebut share values, nilai-nilai bersama, atau disebut dengan share vision. Visi tidak hanya dimiliki oleh company, tidak hanya dimiliki oleh seorang pemimpin atau beberapa pemimpin, tapi visi itu harus dimiliki oleh seluruh warga dan stakeholders di dalam setiap komunitas. Yang nomor 4, cultivate strategic thinking, decision making, and agility. Kecepatannya luar biasa, itu membuat kita untuk bisa sangat cepat, maka kita harus mengupayakan logik mentalitas kita yang strategis. Dan kita harus punya kapasitas berpikir secara strategis. Kita harus mengambil keputusan secara strategis yang punya impact besar baik saat ini maupun masa depan. Dan harus punya kapasitas juga untuk melakukan manuver-manuver yang tepat. Agility di dalam masa-masa perubahan dan ketidakpastian hari ini. Yang berikutnya adalah bicara tentang mastering emotional intelligence. Yang bagian ini penting sekali, teman-teman, ibu bapak. Karena apa? Kalau bicara tentang ketenangan, silent, bagaimana Anda bisa sangat tenang menghadapi banyak persoalan, itu berarti teman-teman, ibu bapak, sahabat pemimpin, perlu yang namanya emotional intelligence. Memimpin dengan keterampilan teknikal, hampir semua orang bisa lakukan. Bapak Ibu membuat job desk yang sangat bagus. Bahkan sekarang artificial intelligence bisa membantu kita untuk membuatkan. Bapak Ibu bisa melakukannya. Bahkan membuat SOP dan sebagainya sekarang itu sangat gampang. Semua orang bisa melakukannya. Tetapi emotional touching, membangun awareness, social awareness atau self awareness, tidak gampang. Itu dibutuhkan di dalam emotional intelligence. Be master in emotional intelligence. Sehingga teman-teman bisa tetap tenang menghadapi banyak sekali persoalan. Dan saya punya keyakinan, bisnis apapun, organisasi apapun, komunitas apapun selalu menghadapi banyak persoalan. Dan bagaimana kita bisa tetap tenang seperti sifat Garuda. Yang berikutnya adalah obtain specific goals and objectives. Dia sangat presisi, sangat fokus kepada apa yang dilakukan. Dan kita perlu ada tujuan jangka panjang, tujuan menengah, dan tujuan jangka pendek. Dan itu harus dituangkan menjadi aktivitas harian kita, aktivitas mingguan kita, bulanan, dan tahunan kita. Bahkan beberapa kawan membaginya pada Q1, Q2, Q3, semester 1, semester 2. Oke, mau nggak? Tujuannya apa? Supaya kita tidak keluar dari track. Kita on the track. Kalaupun ada banyak persoalan, tapi kita tahu itu yang harus kita kerjakan. Nomor 7, prepare for the worst case. Kita harus mempersiapkan tentang kasus-kasus terburuk. Risiko-risiko yang terburuk, maka kita harus mempersiapkan diri dengan sangat baik. Maka kita perlu lakukan mitigasi risiko. Dan itu harus di-sharekan kepada top management, middle level, sampai kepada lower level, sampai kepada setiap orang yang melakukan implementasi pada setiap aktivitas. Yang berikutnya adalah kita perlu proaktif dan confidence. Nah, jika kita sudah melakukan 1 sampai ke 8, be
proaktif itu akan menolong kita untuk terus bergerak di tengah-tengah ketidakpastian. Di tengah-tengah kita menghadapi banyak persoalan. Itu sebab membuat kita sangat percaya diri kalau kita sudah memiliki 1 sampai 7. Dengan demikian, ke-8 kita bisa sangat tenang dan sangat mampu untuk mengendalikan berbagai hal, untuk terus bertumbuh dan rela berkorban. Nomor 9. Seringkali kita lupa tentang masa depan, kita membicarakan masa lalu, kita membicarakan masa depan, kita lupa hari ini. Dan kita sibuk hari ini tidak melakukan apa-apa, hanya membicarakan masa lalu dan membicarakan masa depan. Itu sebab kita seringkali tidak bertumbuh. Dan ada satu pernyataan yang sangat menarik, yaitu pay now, pay later. Kita sekarang bayar dulu, invest dulu, petiknya di belakang. Tapi banyak orang balik. Play now, pay later. Jadi ini yang jadi persoalan. Nah, ketika ada satu pemimpin di perusahaan kita yang sangat kita andalkan resign atau sudah waktunya pensiun, maka kita baru kelimpungan untuk menemukan pemimpin baru. Kita lupa mempersiapkan pemimpin untuk melanjutkan tongkat estafet setiap level kepemimpinan, mulai level yang paling bawah termasuk para karyawan biasa yang dimana mereka punya kompetensi di bidangnya masing-masing. Oke, oleh sebab itu saya challenge kawan-kawan, ibu bapak, untuk kita lakukan yang nomor 9 ini dengan terprogram dan lakukan dengan baik setiap bagian kita. Nomor 9, change mindset and habits. Ubah mindset kita. Growth mindset sangat dibutuhkan. Abundant mentality, abundant mindset. Memberi, kemudian peduli terhadap lingkungan kita, terhadap pekerjaan kita, terhadap orang-orang kita, terhadap customer kita, terhadap owner kita, terhadap para investor kita, terhadap customer, dan semua support yang diberikan. Itu menjadi sangat penting. Dan seringkali kita bekerja hanya untuk kita atau kelompok kita. Kita bekerja untuk satu kelompok yang sangat besar. Keluarga-keluarga, masyarakat umum, dan mereka memiliki komunitas lagi. Dan kebiasaan ini harus dibangun. Mindset itu lebih tidak kelihatan. Kebiasaan yang menggambarkan mindset kita. Oleh sebab itu, pilihlah lingkungan yang baik. Bertemulah dengan orang-orang yang tepat untuk diajak berdiskusi, berargumen dengan baik secara positif, kemudian bertumbuh dan berkembang. Nomor 11, continuous learning. Jangan lupa untuk terus bertumbuh dan bekerja dan terus belajar. Kolaborasi with the giants, dengan orang-orang yang tepat. Penuhi lingkaran kita dengan orang-orang yang tepat, orang-orang yang punya kaliber, supaya ketika kita berbicara dan ketika kita berinteraksi, kita bisa saling mengasah. Besi menajamkan besi, manusia ditajamkan oleh sesamanya. Tanpa mendapatkan sparring partner yang tepat, kita sulit sekali untuk bertumbuh dan berkembang dengan baik. Inilah bagaimana cara kita untuk kembangkan pemimpin bermentalitas Garuda. Nah, secara singkat, saya ingin simpulkan dengan 5M, bagaimana kita melakukan nurturing, poin yang pertama, poin yang kedua tadi, equipping, developing potential leaders. Pertama adalah hasilnya yang kita ingin capai apa? Kalau kita ingin capai hasilnya itu adalah I model, saya menjadi teladan, maka saya harus melakukannya. Saya menjadi contoh, saya harus menjadi panutan. Kalau hasilnya adalah I mentor, saya ingin melakukan mentoring, maka apa yang harus saya lakukan? Saya melakukannya dan Anda bersama dengan saya. Jadi ajak orang lain untuk bersama dengan Anda. Kemudian ketika hasilnya yang kita mau capai adalah I monitor, dan saya bisa monitor, maka apa yang harus Anda lakukan? Anda melakukannya dan saya bersama dengan Anda. Artinya apa? Anda minta orang lain melakukannya dan Anda mendampingi ketika dia melakukan. Apakah yang dia lakukan benar? Kalau salah, dilakukan koreksi, lakukan pendampingan. Dan ini disebut dengan mentoring. Biasanya yang mentoring ini, mentor adalah orang-orang yang punya kompetensi teknikal maupun strategis yang sedang dia bina. Yang nomor 4, kalau kita mengharapkan hasilnya I motivate, maka apa yang harus Anda lakukan? Anda melakukannya, Anda ngomong ke orang lain, Anda melakukannya, dan Anda bergerak maju, Anda mulai mundur, membiarkan dia melakukan sendiri tanpa intervensi yang dominan. Kemudian terakhir, kalau Anda ingin hasilnya multiply, artinya terjadi peningkatan yang sifatnya eksponensial, maka Anda harus lakukan aksi apa? Anda minta orang melakukannya,
dan minta dia mencari orang lain mulai untuk dilatih. Jadi Anda melakukan monitoring dari jauh. Di sini ada Pak Go pernah keluarkan satu statement yang sangat bagus. Delegation is good, control is better. Waduh, ini menolong saya juga. Artinya ketika kita mendelegasikan, kita sudah latih dengan baik sampai kepada multiply, M yang kelima, jangan lupa melakukan monitoring, melakukan evaluasi. Tidak bisa dilepas. Dan ini hal yang sangat menarik untuk kita kembangkan bersama-sama. Yuk, kalau kita sudah tahu bagaimana kita kembangkan orang-orang sekitar kita, lalu bagaimana kita sebagai seorang pribadi untuk melakukan sesuatu. Nah, saya sebut sebagai bagaimana menjadi pemimpin bermentalitas Garuda. Setidaknya saya menggunakan analoginya adalah Garuda. Oke, secara singkat, apa yang bisa kita lakukan? Kita harus punya goal setting, tapi jangan lupa harus goal getting. Banyak orang bisa membuat goal setting, tapi tidak goal getting. Goal getting adalah upaya yang Anda keluarkan, program-program yang Anda buat untuk bisa achieve goals yang Anda tetapkan. Dan achievement itu idealnya adalah 100%. Luar biasanya 120%. Jadi jangan bekerja di bawah target, bekerja di dalam target atau di atas target. Yang kedua adalah abundant mentality, mentalitas berkelimpahan. Ini penting sekali bagi seorang pemimpin untuk bersedia melatih orang-orang dengan tanpa pamrih. Ingin melihat orang-orang di sekitar Anda itu menjadi orang-orang yang hebat, bahkan mungkin bisa jauh lebih hebat. Ini butuh kerendahan hati yang luar biasa. Itu sebab kita sebut sebagai abundant mentality. Yang ketiga adalah respect, R, respect. Respectful. Untuk menjadi seorang pemimpin yang dihormati, tidak cukup hanya punya jabatan, hanya memimpin dengan kekerasan. Anda harus memimpin dengan, kalau bahasa keren ya, disebut dengan memimpin dengan hati. Inilah konsep tentang kepemimpinan melayani. Bagaimana kita melayani begitu banyak orang, tetapi tetap tegas. Kita harus seimbangkan antara care, peduli, dan candor, dan ketegasan. Banyak orang peduli, nggak tegas. Ada orang yang sangat tegas, tapi nggak peduli. Dua-duanya harus seimbangkan. Respect di dalam konsep 5 level kepemimpinan John C. Maxwell, dia berada di level kelima. Bukan di level 1, hanya mengerjakan pekerjaan, bahkan melampaui ekspektasi. Bukan di level 2, hanya membangun relasi dan membangun hubungan baik, kemampuan yang sangat bagus. Bukan hanya berprestasi di level ketiga, memberikan hasil-hasil yang bagus bagi tim, bagi organisasi, dan kinerjanya sangat luar biasa. Bukan hanya di level 4, yaitu mengembangkan para pemimpin baru. Tetapi di level 5, menjadi seorang pemimpin yang punya karakter yang sangat bagus. Bertahun-tahun, bahkan puluhan tahun. Sehingga dia dihormati oleh banyak orang. Poin yang keempat, yaitu unshakable values. Memegang prinsip-prinsip yang tak tergoyahkan. Integritas, kepedulian, kejujuran, tanggung jawab, hal-hal yang sangat prinsip dan fundamental, betul-betul dipegang dengan sangat teguh, disiplin, dan sebagainya. Yang berikutnya ada diversity, D-nya diversity. Nah, dalam konsep human capability terakhir yang dinyatakan oleh Profesor Dave Ulrich yang sangat terkenal, beliau menggunakan DEIB yang disebut dengan diversity, equity, inclusive, and belongs. Nah, apa itu? Kalau kita bicara Bhinneka Tunggal Ika, binekanya sendiri sudah menggambarkan keberagaman. Oleh sebab itu kita harus dikelilingi oleh orang-orang, pemimpin-pemimpin yang punya kapasitas dan kemampuan yang beragam, supaya melengkapi kelemahan kita dan kekuatan kita melengkapi kelemahan mereka. Sehingga terjadi sinergi yang luar biasa, dan ini membutuhkan keadilan. Bukan hanya keberagaman, kekuatan-kekuatan yang dikumpulkan, tapi juga keadilan. Juga butuh inklusif, tidak eksklusif. Dan setiap orang bisa menjadi pemimpin hebat. Dan semua pintu-pintu itu dibuka untuk semua orang, biar semua orang bisa bertumbuh dan berkembang. Dan terakhir, belongs. Belongs ini merasa memiliki. Rasa memiliki pekerjaan, rasa memiliki customer, rasa memiliki perusahaan, rasa memiliki berbagai fasilitas yang diberikan. Sehingga kita peduli terhadap berbagai hal. Ini penting sekali untuk bagian D, dan yang terakhir adalah agile. Bagaimana kita menjadi seorang pemimpin yang punya kemampuan agility yang sangat tinggi untuk menghadapi berbagai persoalan. Harapan saya adalah Ibu Bapak bisa menikmati kelas saya, dan saya akan kembalikan kepada
Pak Hendra sebagai moderator, namun saya ingin keluarkan satu statement yang dinyatakan oleh Dr. John C. Maxwell kembali. Beliau katakan, jika Anda seorang pemimpin dalam sebuah organisasi, hanya Anda yang dapat menciptakan budaya kepemimpinan positif. Dan Anda dapat melakukannya hanya dengan mengembangkan para pemimpin. Pak Hendra, saya persilakan. Terima kasih Pak Sunjoyo. Keren banget ini presentasi ini ya. Sungguh sangat padat nih ya Pak Sunjoyo. Cuman sayangnya kok kayaknya kok saya harus minta Bapak untuk ngulang lagi sekali lagi nih dengan lebih lambat ya Pak Sunjoyo ya. Oke. Jadi mungkin karena saya ngasih waktu cuma 40 menit jadi Pak Sunjoyo cepet banget gitu ya. Next time saya ingin minta Pak Sunjoyo untuk mengulas satu persatu dengan lebih detail dan mungkin kita bisa minta contoh-contohnya ya Pak Sunjoyo sekali. Boleh, boleh, boleh. Baik Bapak dan Ibu Silakan Pak sekalian. Hendra, kalau ada pertanyaan saya akan mengerucut ke sana. Baik Bapak dan Ibu sekalian, barangkali akan ada eh, pertanyaan atau masukan dari Bapak dan Ibu sekalian. Halo, selamat malam, Mister. Selamat malam. Ini dari Pak Silakan Pak. Poningan. Silakan Pak Poningan, Poningan, silakan. teman saya, monggo. Mister, ini materi sangat-sangat bagus sekali. Ini mengena sekali dengan untuk pekerjaan saya karena sebagai leader saya ini sangat berguna bagi saya. Cuma nanti saya juga kalau boleh minta ininya dikirimin lagi ya Pak Mister ya untuk saya Boleh, pelajarin boleh. ulang ini. Boleh. Karena Silakan. ini dari kemarin seminar yang 2 hari sampai sekarang saya pelajarin terus tuh tulisan-tulisannya Mister. Jadi ini mengena untuk bagi saya ini. Apalagi saya kan seorang ya tidak sekolah lah gitu, cuman lulusan SD, SD pun nggak tamat, cuman kelas 5, cuman saya cerita sedikit nih Pak, ya Mister ya. Terima Saya kasih. dari office boy, terus dari karyawan, terus dari karu, foreman, kabak, kadit, dari QA gitu. Jadi ini karena motivasi saya dengan seperti ini saya sangat bagus sekali gitu. Karena saya sering juga waktu itu pernah diundang juga gratis sama Meriana 3 kali di Casablanca, di Tangerang juga itu saya diundang juga gratis Mister. Saya syukur alhamdulillah saya dapat gratisan. Apalagi nih Mister hari ini saya dapat gratis. Terima kasih banyak Mister. Mudah-mudahan Mister saya doain sehat selalu Mister ya. Sehat Terima kasih sahabat ilmunya banyak Pak terus. Poningan. Terima kasih Mister. Sama-sama. Ibu Bapak, kalau kenal dengan Pak Poningan, ini luar biasa. Beliau tidak hanya SD, beliau. Dan sekarang menjabat sebagai salah satu orang penting di Garmen, di Cimahi. Dan owner dari Garmen ini adalah sahabat saya, Budi Hermawan. Dan luar biasa dipercaya dan menjadi salah satu jajaran manajer. Dan beliau bergerak mulai dari OB, Office Boy. Yang menarik dari Pak Poningan ini adalah beliau sudah mensummary buku John C. Maxwell sebanyak 42 buku, bukan hanya mensummary, tapi mempraktikkannya di dalam pekerjaan. Dan hormat saya kepada Pak Poningan, terima kasih. Terima kasih Mister. Oke, silakan Pak Hendra. Wah, itu satu contoh yang luar biasa ya. Saya aja baca buku John Maxwell tapi nggak pernah bisa mensummary-kannya ya. Ya, Bapak dan Ibu sekalian, barangkali ada yang ingin menambahkan? Pak Sulistyo nih yang biasanya kritis nih, karena Pak Sulistyo ini seorang pendidik. Silakan Pak Sulistyo. Monggo Selamat Pak malam, Pak Hendra. Sulistyo, terima kasih sudah bergabung. Ya, terima kasih banyak Pak Sunjoyo. Saya nggak nggak ingin tanya karena bagi saya ini sangat inspiratif. Jadi justru tadi kalau ada kesempatan berikutnya seperti tadi permintaan Pak Hendra mungkin bisa, kalau saya perkirakan paling tidak 3 sesi lagi gitu Pak Sunjoyo. Karena ini kan kalau dilihat kan sebetulnya kan 3 bagian besar ya. Iya Pak. Ya, jadi ada sesi pertama itu yang bagian pertama gitu. Mungkin lebih karena yang sesi pertama kalau tidak salah bagian pertama itu sangat filosofis gitu ya. Ya, Nah, mungkin ya. dijelaskan lebih jauh seperti Baik apa Pak sehingga Sulistyo, ya terima kasih. inspirasinya semakin melekat gitu. Terima kasih banyak Pak Sunjoyo. Terima kasih. Baik, terima kasih. Pak Sulistyo, nanti saya izin untuk kirimkan artikel yang saya publikasi tentang leadership story yang saya tulis The Lesson from an Eagle. Jadi nanti saya kirimkan kepada Ibu Susan. Mohon izin Bu Susan untuk kirimkan artikel yang saya sudah tuliskan, kira-kira hanya sekitar 3-4 halaman, dan itu ada kisah tentang
bagaimana seekor eagle Garuda ketika mereka harus menghadapi kehidupan dan bagaimana mereka melakukan transformasi dan sebagainya. Dan ini yang saya sharingkan, yang bagian filosofi pertama itu dituliskan dalam bentuk satu artikel yang sudah saya publish di Infotab Tekad Mandiri Citra di tahun 2024. Mudah-mudahan bisa menolong kita. Siap, Pak Sundoyo. Terima kasih banyak. Sama-sama. Sama-sama. Silakan Pak Hendra. Baik Bapak dan Ibu sekalian, rugi nih kalau nggak nanya sama Pak Sunjoyo nih. Ini orangnya expert banget ya. Dan saat ini beliau sudah memberikan pelatihan kepemimpinan itu di mana-mana ya, di leadership itu. Yang sempat saya curi dengar itu di Samarinda ya, sempat saya curi dengar. Itu di Samarinda, dan saya menyesal sekali karena saya nggak bisa ikut full session ya, nggak bisa ikut full session. Bapak dan Ibu sekalian, Ini bisa dua, Pak Hendra. Satu itu sangat paham, yang kedua bisa saja sangat tidak paham. Jadi no clue. nah Oke, kalau tidak paham sama sekali berarti nanti kami akan minta untuk Bapak untuk bikin satu seminar. siap. Pak Sunjoyo Terima bikin satu kasih. seminar. Tapi tadi betul yang dikatakan oleh Pak Sulis, sebenarnya ini materinya sangat padat, Pak. Pak Sulis, ini biasa kalau saya kasih training, ini bisa saya berikan dalam bentuk 2 hari training. Nah, karena kita waktunya singkat, saya ingin berbagi banyak. Nanti kalau kita mau cacah menjadi bagian yang lebih kecil, monggo Pak Hendra. Saya siap untuk bantu dan memberikan inspirasi. Halo Pak Muas, bagaimana Cilegon? Nih Pak Muas ini dulunya ada di Samarinda, tapi sekarang beliau meniti karir di Cilegon, dan kalau saya nggak keliru karirnya sudah berkembang pesat, dan sekarang beliau sudah punya anak buah juga banyak juga. Pak Muas, saya persilakan Pak Muas, barangkali ada komentar yang menambahkan Pak Sunjoyo. Lanjut Pak, nyimak aja saya ini. Lanjut. Waduh, ini orang paling humble yang pernah saya kenal nih Pak Muas nih. Terima kasih. Baik, Bapak dan Ibu sekalian, Halo Pak, ini dari Pak Silakan. Poningan lagi. Silakan Pak Poningan. silakan Pak. Ini saya mau cerita aja. Saya kan orang Muslim, cuman saya memang percayalah dari mana aja, dari waktu itu saya pernah mimpi Pak. Mimpi itu kan kaki saya itu sakit, udah pijet, kemana-mana nggak sembuh. Nah mimpi malam itu saya kaki saya itu ada ditempel, itu sembuh. Nah di situ deh saya juga percaya gitu bahwa semua Tuhan tuh baik terhadap saya gitu. Itu saya benar-benar mimpi beneran. Waktu itu saya pernah cerita sama Kobuhe, itu langsung ceritain, dia sampai waduh saya nggak pernah mimpi seperti itu dan kamu tuh mujizat bener dapat seperti gitu. Hanya saya percaya Pak Sunjoyo gitu. Oke, ya. Tuhan memberkati Pak Poningan. Ya itu aja Pak. Terima kasih. Terima kasih. Bapak Ibu, saya manfaatkan waktu sedikit saja untuk memberikan sedikit inspirasi bagaimana Bapak Ibu menghadapi orang-orang di sekitar Bapak Ibu. Kita akan ketemu dengan beberapa tipe manusia atau tipe rekan kerja kita. Rekan kerja kita yang pertama itu adalah tipe yang punya keinginan untuk bertumbuh dan berkembang, tapi juga punya kemampuan, punya kapasitas untuk bertumbuh. Orang-orang seperti ini biasanya itu gampang untuk dibantu. Dia kemampuannya tinggi, kecepatan belajarnya tinggi, kemampuan untuk menyerapnya tinggi, kemampuan mengimplementasikannya tinggi. Tapi ada juga orang-orang tertentu yang memiliki kemampuan yang tinggi, yang dari hasil belajar yang cukup lama, tiba-tiba ketika diminta untuk berkontribusi, dia tidak ingin melakukannya. Jadi punya kemampuan tapi tidak ingin berbagi. Nah, Bapak Ibu akan menghadapi orang-orang seperti ini. Kemudian yang tipe yang ketiga adalah tipe di mana dia tidak punya kemampuan, tapi dia punya kemauan untuk bertumbuh. Kelompok ini pun gampang untuk dibantu sebenarnya. Kemudian kelompok yang keempat adalah yang tidak punya kemampuan dan tidak punya kemauan. Nah, Bapak Ibu pasti akan menghadapi rekan kerja atau orang-orang sekitar Bapak Ibu yang kadang-kadang kita memimpin orang yang kita tidak bisa memilih dia di dalam lingkaran kita. Dia sudah ditentukan oleh sistem manajemen dan oleh sebuah organisasi atau tim. Dan Bapak Ibu sekarang terjebak di tengah-tengahnya. Bagaimana membantu orang-orang seperti ini. Nah, untuk mereka-mereka yang tidak mau dan tidak mampu, apa yang harus dilakukan? Tentu sebagai seorang pemimpin, kita tidak mengambil langkah untuk melakukan pemecatan terhadap mereka. Karena kita dipercaya untuk melakukan panggilan peran kepemimpinan kita.
Lalu apa yang harus kita lakukan dengan orang-orang seperti ini? Orang-orang seperti ini tidak punya gairah, tidak ingin terlibat, dan dia sangat nyaman dengan posisinya. Bahkan seringkali dia akan menjadi toxic bagi rekan-rekannya. Kalau dia pemimpin adalah toxic leader. Kalau dia adalah karyawan adalah toxic employee. Para karyawan yang menjadi racun bagi kawan-kawannya. Tetapi kita tidak bisa tinggal diam. Apa yang harus kita lakukan? Untuk kelompok yang pertama ini, Bapak Ibu harus melakukan direction atau directing. Tetapkan standar untuk yang bersangkutan, latih yang bersangkutan langkah kecil demi langkah kecil supaya yang bersangkutan itu bisa melakukan pekerjaan yang sedang dipercayakan kepada dia. Dan betul-betul dikawal, diberikan waktu untuk belajar, diberikan waktu untuk exercise, dan teman-teman, ibu bapak harus memberikan contoh dan harus mendampingi dengan lekat. Direction, ini butuh waktu, butuh pengorbanan. Kalau Bapak Ibu bukan di bidang keahliannya, Bapak Ibu cari orang yang punya keterampilan untuk mendampingi orang ini. Dan ini menjadi penting sekali. Yang kedua, bagaimana dengan orang yang mau tapi tidak mampu? Dia mau tidak mampu, kita lakukan coaching. Istilahnya kita jadi coach dan dia jadi coachee. Apa artinya? Artinya kita membantu untuk mengembangkan potensialnya. Dan kita carikan posisi-posisi pekerjaan. Ada banyak alat ukur sekarang yang bisa kita pakai untuk memetakan orang ini bisa lebih hebat di bidang apa. Dengan demikian, kita bisa coaching mereka supaya mereka bisa bertumbuh dan berkembang dengan baik. Jenis yang ketiga, yang mampu tapi tidak mau. Apa yang harus kita lakukan? Tipe yang begini, kalau dia tinggal terlalu lama di perusahaan, itu jadi toksik juga. Karena dia akan memberikan keteladanan yang tidak baik bagi adik-adiknya, bagi lingkungan kerja. Oleh sebab itu harus kita lakukan adalah supporting. Dia bisa tapi tidak mau lakukan. Kita butuh keterampilannya, butuh kemampuannya, tapi dia tidak mau melakukannya. Tentu ada sesuatu. Maka kita perlu menggalinya. Dan ini disebut dengan supporting. Supporting. Kita cari tahu apa menjadi akar persoalannya, dan kita support bagian itu. Saya support ya, dan Anda harus menolong tim Anda, menolong perusahaan, dan bekerja dengan kemampuan Anda. Kalau tidak, support yang kita tarik. Tentu harus timpal. Maka untuk tipe yang ketiga ini, kita menggunakan pendekatan supporting. Untuk yang keempat dia mampu dan dia mau, kita bisa menggunakan delegating. Delegate. Artinya apa? Kita memberikan delegasi, bahkan kita minta dia melatih orang, dan kita lakukan monitoring dari jauh. Dan bila perlu, dashboard kita pakai untuk menilai orang-orang kita. Oleh sebab itu, setiap pekerjaan dalam posisi, kita perlu yang namanya key behaviors. Setiap jabatan tidak harus banyak, hanya beberapa cukup. Oke, kita tentukan beberapa kompetensi yang mau kita tetapkan sebagai kompetensi dari pekerjaan itu. Kemudian yang kedua, kita turunkan menjadi key behaviors yang bisa diamati secara objektif oleh siapapun, sehingga kita bisa menilai orang dengan sangat baik. Satu hal yang perlu saya berikan catatan adalah setiap orang itu bukan hanya ada di satu jendela dari 4 jendela itu. Kadang-kadang orang yang sama itu ada di 2 jendela. Untuk pekerjaan yang ini dia ada di tidak mau, tidak mampu. Tapi untuk pekerjaan itu dia mau dan mampu. Jadi untuk satu orang saja kita harus melakukan pendekatan yang berbeda untuk pekerjaan yang berbeda. Jadi betapa menjadi seorang pemimpin itu challenging. Jadi tidak gampang. Mari kita belajar dan terus bertumbuh dan berkembang supaya kita bisa menjadi pemimpin yang lebih efektif. Pak Hendra, mudah-mudahan menolong bagian terakhir. Baik Bapak dan Ibu sekalian, karena waktu kita sudah mendekati finish, jadi barangkali Pak Sunjoyo ingin memberikan satu closing statement. Silakan Pak Sunjoyo. Ya, terima kasih. Pak Suwarno mau bertanya, Pak Suwarno, terima kasih sudah bergabung. Iya, lama nggak ketemu, Siap. Pak Sun. Ya, saya coba nanya begini aja nih. Persepsi ini nggak tahu benar apa enggak. Kalau kita terus training atau workshop atau apapun kan kita terus bertumbuh nih. Sebaiknya kita sebagai business owner yang training dan ikut workshop tersebut tanpa mengajak tim atau mengajak tim. Tapi kalau mengajak tim, kalau seandainya dia bertumbuh, kalau dia pindah gimana nih? Padahal kita udah invest waktu sama invest uang gitu ya. Jadi sebaiknya gimana ya? Soalnya agak membingungkan jadinya gitu. Iya, Pak. Ya, Terima ya. kasih Pak Suwarno, pertanyaan yang sangat bagus. Tapi pertanyaan saya balik, Pak. Bagaimana Bapak tidak men-training orang dan orang-orang yang tidak bertumbuh bersama dengan Bapak dan tidak ingin keluar sampai dia pensiun, Pak? Ya, nggak mau juga sih itu sih. Nah, jadi sebenarnya
kayak makan buah si malakama. Bapak tidak kembangkan orang, Bapak tidak dapat orang bagus. Bapak kembangkan orang, beberapa di antaranya akan meninggalkan Bapak kalau Bapak tidak punya kultur yang bagus untuk bisa menolong mereka bertumbuh dan berkembang. Orang-orang bagus Bapak harus diberikan ruang yang cukup baik untuk dia punya mainan, Pak. Maka Bapak perlu mengembangkan bisnis Bapak dari satu perusahaan menjadi 5 perusahaan, dari 5 menjadi 50 perusahaan. Sehingga perusahaan Bapak bisa terus bertumbuh dan skala perusahaan Bapak bisa terus bertumbuh. Nah, yang jadi persoalan seringkali para owner bisnis itu mengirim orang, tetapi bisnisnya begitu-begitu aja. Terus orangnya diajarin banyak gitu. Mereka sudah mau terapkan, tidak bisa. Polisinya tidak memungkinkan, kulturnya tidak memungkinkan, membuat mereka frustrasi juga, Pak. Pak, yang akan tinggalkan perusahaan itu bukan orang-orang yang jelek, Pak. Yang akan tinggalkan perusahaan itu orang-orang bagus. Karena mereka di luar sana diharapkan. Orang-orang jelek, jangan-jangan satu-satunya perusahaan yang mau menerima dia adalah perusahaan kita, Pak. Jadi ini sangat berbahaya, tapi jangan khawatir Pak Suwarno. Saya di dalam profesi sebagai trainer, sebagai coach, dan konsultan, itu banyak kayak perusahaan-perusahaan itu yang menginvestasikan luar biasa. Beberapa perusahaan, kadang-kadang mereka investasikan hanya untuk 25 orang Pak Suwarno, mereka bayar 1 M. Wow. Iya, Oke, iya. hanya 25. Artinya satu orang dia budget 40 juta Pak. Per tahun? Per 6 bulan Pak. Per 6 bulan. Baik. Ya, 3 bulan sudah bisa selesai, tapi beberapa kasus kita ambil rata-rata yang 6 bulan harus dikawal oleh kami. Dengan coaching yang sangat intensif, dengan program yang sangat baik. Dan ini gila, ini sebentar lagi saya akan terima satu proyek lagi, mereka budget per orangnya 3 juta hanya untuk 2 hari, Pak. Wow. Langsung dilakukan satu proses training, dan mereka kirim 60 orang, Pak. Seluruh anggota perusahaannya dikirim, dan setiap headnya mereka kirim dengan budget 3 juta. Dan banyak perusahaan juga, Pak, berani juga melakukan itu. Meskipun dengan kenyataan, ada juga yang keluar. Tapi ya mereka invest, karena mereka percaya bahwa mengembangkan orang itu jauh lebih penting daripada mengembangkan yang lain. Dan mereka-mereka ini akan menolong Bapak untuk menjadi yang terbaik. Baik, Pak Hendra, terima kasih banyak. Saya akan keluarkan the final atau closing statement. Bapak Ibu, tanpa kita melahirkan pemimpin baru, boleh dipastikan perusahaan kita tidak bertumbuh, tidak berkembang. Bisnis kita tidak bertumbuh dan berkembang. Kita kembangkan orang-orang kita, faktanya mereka beberapa di antaranya pasti akan dibajak orang lain. Itu fakta. Tetapi jangan lupa, dengan terus mengembangkan orang, mengembangkan pemimpin, maka di lingkaran kita penuh dengan para pemimpin. Setiap saat, kalau ada yang mati tiba-tiba, ada yang resign tiba-tiba, kita tidak pernah kekurangan pemimpin. Mudah-mudahan ini menolong kita untuk menjadi pemimpin yang lebih baik dan bertanggung jawab pada masa depan perusahaan dan bisnis kita. Terima kasih. Baik, Bapak dan Ibu Selamat sekalian, malam. kita akan ketemu lagi minggu depan. Selamat malam. Terima kasih Pak Terima kasih. Sunjoyo, terima kasih Bapak dan Ibu Terima kasih Pak sekalian. Hendra.